Baik, saya akan mulai presentasi kelompok satu ini dengan pengalimat Om Swastiastu. Kami di sini dari kelompok satu pelajar pembelajaran akan membawakan presentasi kami tentang kondisi ideal pembelajaran konstruktivisme di sekolah mandiri. Nah, di kelompok kami terdapat saya, Putu Deni Wahydiase, dan juga rekan saya. Saya Imai Banuaditya Paramiswara. Kami akan membawakan presentasinya. Oh. Pada sumateri yang kami akan bawakan adalah satu, hakikat pembelajaran dan pembelajaran yang efektif. Kedua, kondisi ideal pembelajaran konstruktivisme di sekolah mandiri. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat pembelajaran dan pembelajaran efektif. Kita mulai dari pembelajaran. Pembelajaran artinya adalah dari kita tidak mengetahui apa-apa menjadi mengetahui apa-apa, itu disebut dengan pembelajaran. Pembelajaran juga merupakan proses perubahan atas hasil pembelajaran sehingga mencapai suatu tujuan tertentu yang dipusatkan oleh diri kita sendiri. Nah, dan pembelajaran efektif yaitu mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Dan juga kita harus merujuk kepada pembelajaran yang ideal untuk pelajar. Next. Materi yang kedua yaitu kondisi ideal pembelajaran konstruktivisme di sekolah dasar. Konstruktivisme dalam Suyono dan Haryanto menjelaskan sejumlah kriteria pembelajaran yang efektif sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus diciptakan situasi yang menyenangkan. Nah, dalam pengaplikasiannya seperti kita harus memberi kesempatan kepada siswa sekolah dasar untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif supaya para siswa tidak terkekang dengan apa yang kita ajari. Yang kedua itu kita juga harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru seperti masukan-masukan ide baru untuk pembelajaran. Next. Yang kedua yaitu belajar yang menarik perhatian peserta didik adalah yang menyenangkan karena menantang, relevan, mengarah tujuan, serta dukung metode untuk mencapai keberhasilannya. Dan dalam pengaplikasiannya yaitu pertama kita harus mendorong siswa untuk dapat berpikir kreatif, imajinatif, refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat dan dengan tujuan yang tepat atau relevan. Yang kedua yaitu kita mencoba berbagai metode dan gagasan baru, mendorong siswa untuk memperoleh kepercayaan diri dalam mencapai keberhasilannya. Next. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, hampir semua peserta didik dapat dan akan belajar bila didukung oleh guru dan lingkungan belajar yang efektif. Dan untuk dalam pengaplikasiannya itu kita sebagai pengajar memberikan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung siswa mengungkapkan gagasannya agar siswa itu lebih terbuka dan fleksibel untuk pembelajaran. Dan juga kita harus menyesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan siswa serta melibatkan siswa dalam pembelajaran yang efektif agar siswa nyaman dalam belajar dan aktif dalam belajar. Baik, itu saya dari penjelasan dari saya.
Next materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Nu. Jadi saya sekarang akan menunjukkan sebuah video contoh implementasi penerapan teori konstruktivisme dalam pendidikan di sekolah mandiri atau informal. Oke, masih ingat dengan materi yang kemarin disampaikan? Ya, Bu, tentang perbedaan hewan. Ya, betul sekali. Coba apa lagi? Siapa yang tahu ya, Bu? Kalau tidak salah, ada hewan tanah dan juga hewan pemulung. Ya, betul. Coba berikan contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Aku mau nanya, kalau protozoa itu termasuk vertebrata, kamu boleh juga termasuk yang mana nggak? Oke, pertanyaan Putri dan Nalita itu sangat bagus sekali. Aku akan berusaha menjawabnya. Jadi, vertebrata dan invertebrata itu ada perbedaannya. Vertebrata hewan yang mempunyai tulang belakang, kalau invertebrata hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, hewan-hewan yang termasuk spesies Hesperilium, amfibi, dan mamalia itu termasuk dengan golongan vertebrata, yaitu memiliki tulang belakang. Kalau seperti yang zoa, moluska, dan yang lain sebagainya itu termasuk ke invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, coba sebutkan contoh hewan yang tergolong amfibi dan apa itu apa itu contoh amfibi itu katak. Oke, ya tepat sekali. Nah, berikutnya sebutkan contoh hewan reptil, mamalia, dan fishes. Reptil itu keluarga bulan. Mamalia itu dan contoh fishes diamankan. Ibu ingin bertanya, kalau paus itu termasuk semua jawaban kalian itu tepat, tetapi pernyataan dari Putri tentang paus itu adalah golongan spesies itu kurang tepat ya. Kalau paus itu termasuk mamalia karena memiliki kelenjar susu. Bagaimana Putri? Dapat dipahami? Oh baik Bu, sekarang saya paham kalau paus itu termasuk spesies hewan. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberi tugas yaitu tuliskan contoh-contoh hewan yang termasuk vertebrata dan invertebrata beserta ciri-cirinya. Bagaimana? Dapat dimengerti? Baik, Bu, mengerti. Baiklah, materi hari ini cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Contoh tersebut adalah contoh penerapan teori konstruktivisme. Nah, jadi sekian saja videonya, karena setelah ini adalah bagaimana teori konstruktivisme itu terjadi. Nah, di video tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisi ideal dalam suatu pembelajaran menurut teori pembelajaran konstruktivisme itu dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, terdapat 3 poin yang penting yang ada dalam kondisi pembelajaran teori konstruktivisme. Tadi juga saya lihat hampir semua sudah semua dalam poin-poin penting teori konstruktivisme kondisi idealnya sudah dicapai dengan baik. Nah, kita sampai dengan kesimpulannya, saya akan menjelaskan lebih lanjut dalam videonya. Kesimpulannya adalah penggunaan model pembelajaran konstruktivisme untuk menghasilkan kondisi ideal dalam pembelajaran dengan memperhatikan unsur-unsur eksperimental
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di sekolah dasar ataupun di sekolah mandiri. Mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dan merujuk kepada pembelajaran ideal untuk pelajar merupakan apa yang dikatakan sebagai pembelajaran efektif. Konstruktivisme dalam Suyono dan Haryanto menjelaskan satu, poin pertama, harus menciptakan situasi yang menyenangkan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kreatif dan imajinatif serta mencoba gagasan baru. Di video tadi yang sudah saya tampilkan, harus menciptakan situasi yang menyenangkan juga telah terlihat di mana sang guru memberikan kesempatan untuk siswa berpikir kreatif untuk menentukan binatang-binatang apa saja yang termasuk vertebrata atau mamalia. Yang kedua, pembelajaran yang menarik perhatian siswa didik adalah yang menyenangkan karena menantang, relevan, mengarah tujuan serta didukung metode yang mencapai keberhasilan. Lagi di video sebelumnya sudah terlihat pelajaran mengenai perbedaan tipe-tipe hewan itu sangat menarik. Studi pun ikut berpartisipasi dengan baik dan lancar. Dan yang poin ketiga adalah hampir semua peserta didik dapat dan akan belajar bila didukung oleh guru dan lingkungan pembelajaran yang efektif, memberikan lingkungan yang kondusif dan keterlibatan guru dan siswa di lingkungan pembelajaran yang efektif. Lagi untuk terakhir kalinya, di video sebelumnya juga sudah ditampilkan bagaimana semua peserta didik ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Itu pun termasuk dengan gurunya yang membuat pembelajaran menjadi lingkungan yang kondusif dan juga menghasilkan pembelajaran yang efektif. Nah, sejumlah kriteria di atas dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan tentunya untuk mendapatkan hasil belajar seseorang yang diperoleh mulai dari pengalaman langsung atau real, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda lingkungan. Ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam mengejarkan presentasi ini. Nah, presentasi ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan sampai di sini. Saya akan tutup presentasi ini dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih sekali lagi.